Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dalam acara kita live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullahu taala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullahu taala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz sudah bisa hadir bersama kami. Khairan, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Baik, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan siap insyaallah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Dan kami juga informasikan bahwasanya live kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan atau direlay oleh beberapa stasiun radio. Ada di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Emas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pertanyaan atau tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka. Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, fa inna mu'dhama tilka an-ni'am la tudraku illa 'inda al-man'i minha. Sungguhnya kebanyakan dari nikmat yang Allah berikan tidak kita rasakan kecuali ketika nikmat itu telah tiada. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita telah sampai pada hari ke-11 bulan Ramadan. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pengingat bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 10 hari yang telah lewat berikut hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat malam kita, membaca Al-Qur'an, berdoa, istighfar, dan juga semua amal ibadah kita. Sekaligus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik, bimbingan, dan juga kekuatan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah di hari-hari tersisa di bulan suci ini. Berikut kita minta agar kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala selepas kita melewati bulan suci ini, sehingga tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang kita rasakan jika kita melihat fenomena dan realita kaum muslimin di sekitar kita. Banyak di antara mereka yang ternyata terganjal dari melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam alasannya. Alasan pekerjaan, alasan belum terbiasa, atau alasan klasik yang memang tidak sepatutnya untuk dimiliki seorang muslim. Sebagian mereka bahkan terbiasa tidak berpuasa. Bertahun-tahun mereka lamanya melewati atau melalui bulan Ramadan, ternyata tidak pernah untuk puasa sebulan penuh. Maka dari sini kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari, untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini tanpa ganjalan.
Terlebih apabila kita mendapat kesempatan untuk menimba ilmu, memanfaatkan untuk ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqamahan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat pembuka dari Ustaz, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami informasikan, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687, di 0331544687. Sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan Ustaz yang sudah ada. Baik, silakan. Dari Nurul Hasanah di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang muslimah ketika sholat boleh memakai daster atau baju kaos lengan pendek, baju rumah, dan apakah boleh bergambar makhluk? Kemudian nantinya ditutupi oleh mukena. Kemudian bagaimana sebenarnya pakaian yang sesuai syariat itu dalam untuk digunakan sholat, Ustaz? Baik, adapun jawaban dari pertanyaan ini berangkap-rangkap ya. Ada permasalahan tentang gambar makhluk bernyawa. Yang kedua adalah apakah boleh seseorang menggunakan pakaian apapun kemudian ditutupi mukena. Yang ketiga adalah apa kriteria pakaian yang boleh dipakai untuk orang muslim, laki maupun perempuan. Adapun masalah gambar, barangkali kita sudah sering mendengar ancaman dari syariat tentang tidak dibolehkannya seseorang bermudah-mudahan dengan gambar makhluk bernyawa. Dalam hadis yang sahih banyak disebutkan, la'anallahu al-musawwirin. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang menggambar. Maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sungguhnya orang-orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang penggambar atau pembuat gambaran makhluk bernyawa. Sehingga hal-hal yang seperti itu sebisa mungkin dihindari. Sekalipun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikatakan makhluk bernyawa, sebagian mereka mengatakan jika memang gambaran itu betul-betul terlihat bagaikan makhluk bernyawa, kemudian ada bentuknya. Jika sekedar gambar ada yang membolehkan. Bahkan terkait dengan fenomena kontemporer sebagaimana foto, video dan lain sebagainya, terjadi perbedaan pendapat antara ulama masa kini. Ada yang membolehkan fotografi sama sekali, semuanya boleh karena itu bukan gambaran tangan, akan tetapi hanya alat saja yang digerakkan. Ada yang mengatakan bahwa itu pun tidak boleh karena bagaimanapun juga itu gambar. Siapapun yang menciptakan alat akan bertanggung jawab, termasuk video dan lain sebagainya. Akan tetapi yang jelas, kehati-hatian kita dalam memiliki barang atau gambar hendaklah kita perhatikan. Sebisa mungkin gambar makhluk bernyawa ditiadakan. Kalaupun memang harus karena ada kebutuhan atau darurat seperti beberapa berkas yang penting, ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jal maafkan seperti itu. Terkait dengan hal-hal yang ada maslahatnya seperti mungkin laporan atau kegiatan yang memang membutuhkan dokumentasi, semoga Allah Azza wa Jalla maafkan kita dalam hal itu. Ini yang pertama. Tentunya pakaian-pakaian atau sarung bantal atau apa yang ada gambarnya sebaiknya dikurangi, kalau tidak ditutupi. Nah, yang kedua masalah pakaian yang berbagai macam bentuknya kemudian ditutupi dengan mukena, insya Allah tidak apa-apa, karena intinya aurat kita dalam kondisi sholat tertutupi. Sehingga pakaian apapun seandainya sudah ditutupi dengan mukena, insya Allah aman, biiznillah. Ini juga berlaku untuk laki-laki. Sebagian kaum laki-laki memiliki kebiasaan tidak mau menggunakan pakaian dalam sholat. Atau ada yang menggunakan pakaian itu setelah itu ditutupi dengan sarung. Nah, intinya selama aurat itu sudah ditutupi dalam sholat, maka insya Allah aman, tidak ada masalah. Adapun yang ketiga, masalah kriteria pakaian
untuk seorang muslim dan muslimah, hukum asalnya berpakaian karena semua kembali kepada adat, maka tidak apa-apa. Hukum asalnya mubah, dibebaskan, selama tidak melanggar batasan-batasan yang disebutkan dalam syariat. Contohnya, tidak boleh untuk kaum laki-laki menyerupai perempuan, sebagaimana kaum perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kaum wanita menggunakan celana yang biasa dipakai laki-laki. Kaum laki-laki menggunakan pakaian seperti rok untuk perempuan. Ini fenomena terbalik, zaman yang sudah tidak kondusif, ya, tidak sesuai syariat. Sebagian mereka menggunakan hanya untuk lucu-lucuan, sebagian sengaja. Ini tidak boleh. Ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Larangannya tegas. Rasulullah SAW menyatakan, la'anallahu al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat kaum perempuan yang menyerupai laki-laki, dan Allah juga melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan. Sehingga tidak boleh dengan sengaja seorang menyerupakan diri dengan lawan jenisnya. Dan ini sebenarnya ada kesalahan dalam pendidikan, kecuali jika orang itu memang terbawa sesuai kebiasaan dan tanpa ada faktor kesengajaan. Itu urusan lain, itu pun perlu diarahkan. Tapi yang jelas, ketika ada faktor kesengajaan, orang berusaha untuk menyerupai lawan jenis, ini tidak boleh. Dan ini merupakan salah satu dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala melaknat. Yang kedua, pakaian itu diusahakan tidak sama atau tidak menyerupai pakaian orang non-muslim. Ini jelas sekali hadisnya, masyhur, terkenal sekali, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Ada juga hadis sahih dalam riwayat Muslim, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Beliau ditegur oleh Rasulullah SAW karena menggunakan pakaian yang diwarnai seperti mirip orang-orang non-muslim. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Abdullah, inna hadhihi min libasil kuffar fala talbasha. Wahai Abdullah, ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, kamu jangan pakai. Ini di antara kriteria yang dianjurkan sebagai pakaian seorang muslim. Termasuk di antaranya tidak boleh menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu artinya pakaian yang tidak umum, tidak terbiasa, tidak sama dengan pakaian masyarakat pada umumnya. Nah, entah karena terlalu mewah sehingga menarik perhatian banyak kalangan, atau terlalu jelek biar terlihat dia tawadhu, bersahaja dan lain sebagainya. Yang jelas dia terlihat mencolok, tidak sama, dan sengaja memang ingin tampil beda. Ini tidak boleh. Ada hadis yang sahih berkaitan dengan itu. Rasulullah SAW menyatakan, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, yang tadi definisinya kita sebutkan, di dunia dia menggunakan pakaian itu, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan pakaian kehinaan. Nah, ini berarti ancaman. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ancaman nanti hari kiamat akan dihukum seperti ini, berarti itu adalah dosa besar sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Termasuk di antaranya khusus kaum laki-laki tidak boleh menggunakan kain-kain yang memang diharamkan untuk dipakai seperti sutra. Kalau perempuan boleh untuk menggunakan sutra, akan tetapi laki-laki tidak boleh. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kalian jangan menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Barang siapa yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan menggunakan lagi di akhirat. Karena pakaian penduduk surga akan terbuat dari sutra dan juga bahan-bahan lain yang lebih istimewa. Akan tapi Rasulullah SAW melarang untuk dipakai di dunia. Maka barang siapa yang menggunakan pakaian itu sementara itu dilarang di dunia, nanti akan diberi hukuman tidak bisa menggunakannya di surga. Kemudian di antara kriterianya tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi hukum asalnya boleh seorang mengganti-ganti pakaiannya, tidak apa-apa selama tidak sampai berlebihan, mewah-mewahan. Dalam hadis disebutkan, kul washrab walbas min ghairi sarafin wala makhilah. Silahkan engkau menggunakan
makanan, minuman, pakaian apapun terserah selama tidak ada kesombongan dan berlebih-lebihan. Barangkali itu secara umum, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ustaz. Afika barakallah. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Tapi kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan. Baik, silahkan. Dari Afifah di Riau, Kabupaten Kuantan, Singingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya, jika setelah ambil wudu keluar cairan keputihan, apakah itu membatalkan wudu? Jika iya, adakah batasan dalam mengulang wudu jika cairan tersebut terus keluar? Iya. Ini wallahu a'lam yang ana pahami dalam masalah fikih namanya ar-rutubah. Ya, kelembapan atau ada beberapa cairan yang keluar sedikit, dan itu keputihan yang biasa dialami oleh kaum wanita atau kaum hawa. Ini para ulama berbeda pendapat apakah cairan tersebut dapat membatalkan wudu atau tidak. Wallahu a'lam, mayoritas ulama menganggap bahwa setiap yang keluar dari kemaluan dapat membatalkan wudu. Sementara sebagian ulama, seingat ana yang pernah ana baca, Ibnu Hazm rahimahullah, kemudian ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa cairan yang keluar berupa keputihan itu tidak membatalkan wudu. Nah, adapun pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa cairan itu tidak berbeda dengan setiap yang keluar dari qubul dan dubur, atau tempat keluar depan dan belakang, sehingga membatalkan wudu. Baik, bagaimana caranya jika seandainya keluar terus sehingga akan memberatkan ketika kita melaksanakan ibadah salat? Nah, para ulama mengatakan jika seandainya keputihan itu keluar terus, ini tentu kaum wanita berbeda-beda. Sebagian seperti itu, sebagian tidak. Nah, sebagian mereka keputihannya terus-menerus keluar. Apabila tidak terputus sama sekali sehingga waktu sholat mepet, keluar seolah-olah wudunya terbatalkan terus. Kemudian atau cairan itu mungkin terputus, tapi tidak diketahui kapan keluar, kapan terputus, kapan keluar, kapan terputus. Kalau sudah mulai diperiksa baru ketahuan, oh ini ada bekas keputihan, kapan keluarnya tidak tahu. Nah, para ulama mengatakan bahwa untuk orang yang keputihannya keluar terus-menerus, maka mereka dianjurkan untuk wudunya ketika sudah masuk waktu sholat menjelang dia melaksanakannya. Begitu masuk waktu sholat, maka dia dianjurkan untuk wudu, kemudian sholat seperti tidak ada apa-apa. Setelah itu selesai dari sholat sunnah, selesai dari sholat wajibnya, baru dia akan kembali berwudu setelah masuk pada waktu sholat berikutnya. Seperti itu. Apabila dia tidak mengetahui kapan keluarnya, kapan berhentinya, maka dia tunda. Dan tidak perlu memeriksa. Tidak perlu memeriksa sekarang keluar atau tidak. Karena ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang meragukan. Artinya ketika dia menggunakan pakaian, bersuci, kemudian berwudu, dia dalam kondisi suci. Maka hukum asalnya dia dalam keadaan suci, tidak perlu dia meriksa-meriksa. Ya, kalau memang kebiasaan dia bukan orang-orang yang terus-menerus mengeluarkan cairan. Kalau seandainya seperti itu, sudah tidak perlu memeriksa kembali apakah keluar atau tidak, tinggal dia melaksanakan sholat seperti biasanya. Kalau seandainya dia melihat setelah sholat kok ada cairan, bisa jadi itu keluar sebelum sholat atau jauh sebelum dia berwudu. Nah, seperti itu yang disarankan oleh para ulama untuk memudahkan berwudu, bersuci mereka sambil kemudian melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Demikianlah, semoga Allah selalu memudahkan urusan yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087.
Tapi kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Silakan. Dari Imra'atul Mufidah di Jawa Timur, kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya, jika saat tahiyatul awal salah bacaan, apakah salat masih sah atau batal dengan dan mengulang salat dari awal, atau di akhir salat sebelum salam melakukan sujud sahwi Ustaz? Iya. Terkait dengan bacaan dalam sholat, wallahu a'lam, ini ada perbedaan pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan dalam sholat wajib. Semua bacaan dalam sholat hukumnya wajib selain Al-Fatihah, karena itu rukun. Kemudian semua bacaan dalam sholat hukumnya wajib, sehingga orang yang meninggalkan dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Menurut mazhab Syafi'iyah kalau tidak salah, mereka mengatakan bahwa bacaan dalam sholat selain Al-Fatihah hukumnya sunnah, sehingga otomatis ketika ditinggalkan pun lebih tidak masalah dan urusannya lebih ringan. Adapun dalam masalah bacaan tasyahud awal, seandainya dia tinggalkan, tinggal dia melaksanakan sujud sahwi, karena Rasulullah SAW sendiri justru pernah meninggalkan duduknya itu sendiri karena lupa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Buhainah kalau tidak salah, beliau sholat zuhur, qama wa alaihi julus. Beliau bangun untuk rakaat ketiga padahal mestinya beliau duduk tasyahud awal. Maka orang-orang pun mengikutinya. Mereka bermakmum di belakangnya. Falamma qada as-salata, ketika Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, wantadhara an-nasu taslimahu. Para sahabat menunggu, ini tinggal salam. Rasulullah SAW sajada sajadataini qabla an yusallima thumma sallam. Kemudian Rasulullah SAW sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Baru setelah itu beliau salam. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal bisa diganti dengan sujud sahwi manakala kelupaan untuk mengerjakan. Nah, karena dia lupa, maka boleh untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Demikian pula bacaannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik, silakan. Cukup panjang Ustaz pertanyaannya, dari Abu Khairi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila ada sindiran, postingan-postingan di grup WA termasuk menggibahi pelaku, apa kita masih kena hukum gibah, mengingat si pelaku atau yang disindir ini ada dalam grup tersebut Ustaz? Kemudian apakah jika kita rakyat Indonesia misalnya membicarakan keburukan seorang koruptor di media massa, apakah itu juga termasuk gibah Ustaz? Iya. Jawabannya ada dalam hadis. Sederhana saja. Apa itu ghibah? Rasulullah SAW menyatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara antum. Saudara Anda menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, entah sifatnya, cirinya, atau bentuk badannya, atau perbuatan perkataannya, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan lainnya. Barangkali tidak merupakan kejelekan, akan tapi dia tidak suka untuk disebutkan. Nah, ini lain halnya jika seandainya dia memiliki keistimewaan tapi dia tawadhu, tidak suka disebutkan, itu barangkali lain lagi. Akan tetapi hukum asalnya menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang disebutkan, inilah namanya ghibah. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, jika seandainya benaran seperti itu, saudaraku yang aku bicarakan itu memang seperti itu, maka Rasulullah SAW menyatakan, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Kalau memang ternyata yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu benar, maka engkau telah berbuat ghibah. Wa illam takun fihi ma taqul faqad bahattah. Apabila ternyata yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu bohongan, tidak ada sebenarnya, maka engkau telah menuduh dia. Jadi pilihannya dua, antara menuduh dan menghibahi. Jika kita jujur, jujurnya tetap masuk dalam ghibah. Maka tidak boleh seorang membicarakan keburukan orang lain, entah di grup atau di majelis. Tidak boleh. Kalau seandainya ada yang perlu disindir, sindir aja langsung orangnya. Sindir orangnya atau disebutkan, dinasihatin begitu. Hukum asalnya misalkan tentang hukum orang yang tidak membayar hutang misalkan. Nah, sehingga tidak perlu menyebutkan tentang
kekurangan-kekurangan orang itu dan lain sebagainya. Kalau menyindir tanpa menyebut nama, mudah-mudahan tidak apa-apa. Artinya agar orang itu sadar. Meskipun sebagian orang juga tidak sadar-sadar disindir, sehingga harus memang disebutkan. Akan tetapi ghibah artinya jika seandainya orangnya tidak ada. Kalau seandainya orangnya di depan kita, maka kita katakan, kamu banyak hutang, bayar dulu hutangmu, baru kamu boleh bicara tentang masalah hutang. Misalnya seperti itu tidak apa-apa. Tapi diperhatikan kira-kira hal yang bisa tidak merusak hubungan. Ya, dengan cara apapun yang terbaik sehingga maksud kita terlaksana tanpa menjadikan hubungan kita semakin tidak akur. Adapun mengkritisi koruptor-koruptor, ya itu kebiasaan para pengkritik atau kritikus, ya. Apakah kita akan mendapat keuntungan jika seandainya kita melakukan itu? Kalau seandainya kita mendapat sebuah keuntungan, pun tetap masuk dalam larangan ghibah, ya. Apalagi jika seandainya keuntungan itu semu, hampir tidak ada, maka hendaklah kita mempertimbangkan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Kalaupun seharusnya kita membicarakan, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang sama antara keuntungan dan kerugian, tentu kita akan berhati-hati. Apalagi yang ada kerugian yang pasti tanpa ada keuntungan yang berarti. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan tepatnya sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Okay, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Belum tersambung Ustaz. Baik. Kita bacakan dulu Ustaz pertanyaan yang sudah ada. Ya. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, tapi terkendala dengan sudah ada yang masuk. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Asrul di Maluku. Silakan. Ya, begini Ustaz, Anda ingin tanyakan tentang ada sekelompok jamaah yang sering datang dari rumah ke rumah untuk mengajak keluar, katanya berkorban dulu untuk 3 hari dengan ikut cara dakwanya Nabi dan para sahabatnya. Apa betul ini memang sunnah atau cuma amalan yang diada-adakan, atau seperti apa dakwah itu Ustaz? Assalamualaikum atas jawabannya Ustaz. Ya. Cukup Bapak? Ya. Baik. Wallahu a'lam, tidak pernah dalam sebuah riwayat ataupun sejarah bahwa Rasulullah SAW menentukan untuk umatnya harus keluar selama 3 hari atau 40 hari atau 1000 hari dan lain sebagainya. Keluar-keluar saja tanpa ada ritual khusus, tanpa ada penentuan hari-hari khusus, dan tanpa ada komando. Jika ada orang yang melihat kemungkaran, maka hadis secara umum mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia menghalangi dengan tangannya, artinya dengan kekuatan, manakala itu masih dalam koridor kemampuan. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Kalau dia tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, maka dengan lisan. Kalau ternyata dengan perkataan pun juga tidak mampu, maka dengan hati, karena itu adalah yang selemah-lemah iman. Tanpa di skenariokan, kamu harus keluar, nanti ada laporannya, nanti ada peraturan dan SOP-nya dan lain sebagainya. Wallahu alam, belum pernah ada dalil seperti itu. Artinya jika seandainya memang ada orang yang mengatakan itu sunnah, maka perlu ada dalilnya. Seperti itu, wallahu alam. Dan sepanjang pelajaran ana, tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk seperti itu. Wallahu alam. Barakallah fiksan. Fika barakallah. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Tapi kita lanjutkan pertanyaan tadi Ustaz yang sempat terputus. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kota Surakarta. Kami ingin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, tapi terkendala dengan waktu karena harus mengurus rumah dan anak-anak. Ingin belajar di majelis pun agak kerepotan. Bagaimana solusinya agar Anda bisa memuliakan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini Ustaz? Baik. Ini merupakan
fenomena yang sering dihadapi oleh kaum wanita, terutama ibu-ibu rumah tangga. Saya teringat nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Beliau pernah berpesan kepada para ummahat, para ibu-ibu rumah tangga, hendaklah kalian ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dan tugas selama mengurus rumah tangga, karena hakikatnya itu merupakan ibadah yang bisa jadi lebih utama dari sekedar amalan secara umum. Seorang ibu rumah tangga menyiapkan makan sahur, makan buka, memudahkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah, menguruskan anak, itu adalah tindakan yang tidak kalah penting dan istimewa daripada ibadah-ibadah lainnya. Maka hendaklah setiap ibu-ibu ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala perihal itu. Dan untuk ibadah lainnya ketika memang harus bertabrakan, berbenturan, maka dilakukan sebisa mungkin. Salat tarawih misalkan tidak bisa dilakukan berjamaah bersama kaum muslimin, tidak apa-apa, sebisanya di rumah, karena mengurus rumah tangga lebih utama dan bisa diprioritaskan daripada lainnya. Membaca Al-Quran, jika seandainya tidak bisa dengan hafalan, tidak bisa dengan fokus seperti orang-orang yang tidak memiliki kegiatan, maka diusahakan sebisanya. Carikan waktu luang, semoga Allah Azza wa Jal mencatatkan pahala niat untuk yang belum terlaksana dan memudahkan untuk melaksanakan yang sudah direncanakan sebisa mungkin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Demikianlah, semoga Allah selalu mudahkan urusan yang ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung. Saat kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Bapak. Salam. Assalamualaikum. Saya dari Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Jenal. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Bapak pertanyaannya. Televisinya tolong dimatikan dulu suaranya Bapak. Jadi di dalam berpuasa ya, terkadang orang ya suka menggunjing gitu seseorang gitu ya, atau suka memfitnah atau menjelek-jelekan seseorang. Iya, Bapak. Silakan. Dan bagaimana puasa kita, apa batal gitu, atau pahala puasa kita itu bagaimana, atau diambil dikasih sama seseorang yang kita digunjing sama kita, atau bagaimana? Ya, cukup Bapak. Tadi sempat terputus. Jadi puasanya sambil menggunjing orang begitu atau bagaimana, Pak? Halo Bapak. Iya. Iya, terputus. Baik, kalau memang yang dimaksudkan tadi adalah ketika berpuasa ternyata mau tidak mau harus menggunjing orang, ya, terjerumus ke dalam perkara ghibah. Apakah sah puasanya? Sah, insya Allah sah. Akan tetapi bisa jadi tidak sempurna, karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan diri dari berbagai macam tindak ketidakbijaksanaan. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan yang keji, yang jelek, yang curang, dan mengerjakannya, atau tindakan yang tidak bijak atau lebih layak seperti tindakan orang-orang bodoh, maka Allah tidak butuh puasa dia dengan meninggalkan makan dan minumnya. Artinya ketika seorang melaksanakan ibadah puasa dituntut untuk lebih arif dan bijak dalam bersikap, ya, tidak cepat emosi, ditahan amarahnya. Kalau seandainya dia mau dijelekkan orang, jangan membalas untuk menjelekkan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im.
Apabila seorang memusuhi dia atau mengumpat dia, hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Artinya tidak kemudian membalas. Ya, celotehan dibalas dengan celotehan. Ini termasuk juga berlaku tulisan, ya. Tulisan atau komentar dalam kolom-kolom media sosial ini juga bisa jadi mengurangi pahala puasa. Adapun sah atau tidak, insya Allah sah. Akan tetapi kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Jangan sampai puasa kita tercoreng dan terkurangi karena ketidakbijaksanaan dalam menahan diri. Wallahu a'lam. Jadi pahala puasanya berkurang saja. Tapi apakah Allahu a'lam, bisa jadi seperti itu. Ya, karena ada larangan yang dia terjang. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan, ternyata dia terbawa kebiasaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau masalah keabsahan, insya Allah sah saja. Puasanya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Apakah kemudian pahala puasanya diberikan kepada orang yang digibah saja? Kalau pahala puasanya diberikan kepada yang dighibahin, wallahu alam, saya tidak ingat dalil yang khusus tentang perihal itu. Yang saya ingat ketika hari kiamat nanti terjadi muqassah atau perhitungan, hitung-hitungan antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Jika seandainya memang dia memiliki kebaikan yang banyak, maka kebaikan itu akan diminta oleh orang-orang yang dizalimi. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan yang banyak, maka keburukan orang yang dizalimi akan diangkat, dipindahkan ke dia, orang yang menzalimi tersebut. Tapi kalau terkhusus masalah puasa, Ana belum ingat apakah ada dalil khusus dalam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang bergabung, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ahlan Pak Rijal. Silakan. Ahlan bik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fika barakallah. Begini Ustaz, beberapa bulan yang lalu kan ada tetangga setelah meninggal kerabatnya, anak kan tidak datang di acara tersebut Ustaz. Dia memberi bikisan yang isinya di dalamnya ada sejadah, ada buku zikir petang. Yang satu buku kecil itu Ustaz ada isi surah Al-Quran, ada salawat apa itu. Nah, cara yang tidak sesuai sunnah itu Ustaz. Ya. Nah, mau disimpan nanti dapat dibaca oleh anak. Cara untuk bagaimana Ustaz? Apa untuk supaya tidak dibaca oleh anak gitu. Takut kalau dibakar dilihat tetangga gitu Ustaz. Iya. Taib. Mohon nasamnya sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas apapun hadiah itu halal, bisa dimanfaatkan insyaallah, dan dimanfaatkan untuk sholat sajadahnya. Kemudian jika ada hadiah lain yang bisa dimanfaatkan, silahkan. Adapun yang tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak bisa diamalkan jika memang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, adapun untuk menyimpan barang-barang yang memang tidak sesuai dengan syariat, maka bisa dilakukan seperti para ulama terdahulu. Mereka ketika ada buku-buku hadis yang perlu dihilangkan, maka bisa ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah agar tidak mu'arrad atau tidak terhinakan dengan terinjak-injak atau dibuang di tempat yang tidak layak dan sebagainya. Maka ditaruh di tempat yang khusus. Ketika memang harus dihilangkan, maka dicarikan tempat yang tidak akan terinjak atau tersobek-sobek atau dipindah-pindah dengan tempat yang sama-sama tidak layak, sehingga bisa ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah kemudian ditutup yang rapih. Wallahu a'lam, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang bergabung. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Daula di Pekanbaru, Riau. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, ada dua nih pertanyaannya. Pertama, bagaimana ada Ustaz mengatakan di ceramah malam tarawih, dia mengatakan di bulan puasa itu tak boleh berkumur-kumur dalam bulan puasa ini.
Sementara ustaz lain mengatakan boleh berkumur-kumur di bulan puasa atau boleh menggosok gigi di bulan puasa. Akan boleh menggosok gigi dalam bulan puasa. Jadi yang mana yang sebenarnya ustaz? Apakah yang boleh menggosok gigi itu atau yang tak boleh menggosok gigi itu yang pertama? Baik. Yang kedua masalah sholat. Sholat itu ada juga ustaz mengatakan itu mengangkat jari telunjuk itu dari awal tahiyat katanya. Dari awal tahiyat. Sementara selama ini yang kita tahu dari ustaz, dia mengatakan itu mengangkat jari telunjuk itu sewaktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mohon petunjuk kepada ustaz, mana yang sebenarnya yang sunnah itu ya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah pertama, bolehkah kita bergosok gigi ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Memang ada hadis yang menunjukkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi daripada bau minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski yaumal qiyamah. Bau mulut seorang yang puasa akan lebih wangi bak kasturi di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ini yang membuat para ulama sebagian mengatakan tidak boleh menggunakan miswak atau gosok gigi atau alat yang digunakan untuk membersihkan gigi karena khawatir akan menghilangkan bau mulut. Nah, karena hadis yang tadi bahwa bau mulut seorang yang berpuasa akan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihilangkan, maka akan kehilangan fadilah tersebut. Akan tapi wallahu alam, pendapat yang bisa dipilih adalah dibolehkannya seorang bersiwak atau membersihkan giginya kapan saja dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bergosok gigi atau bersiwak setiap salat. Artinya perintah ini umum, tidak membedakan kapan, pagi, siang, sore, malam, dan juga puasa atau tidak puasa. Sehingga ini yang lebih dipilih, ini yang pertama. Karena yang dalil kedua, bau mulut yang timbul di mulut orang yang berpuasa itu bukan karena semata-mata karena dari mulutnya, akan tetapi dari dalam lambung orang yang berpuasa. Karena lama tidak diisi, maka akan ada semacam hawa yang keluar, sehingga ini tidak bertabrakan dan kontradiksi dua dalil tersebut, sehingga wallahu alam seorang tetap dianjurkan untuk bersiwak kapanpun dia melaksanakan puasa atau tidak. Yang kedua, masalah sholat itu khilaf atau perbedaan masalah fikih, tidak perlu diperuncing, tidak perlu dijadikan dasar untuk berteman dan bermusuhan. Sehingga mana yang akan dipilih silahkan. Kalau seandainya tidak sama karena ada perbedaan pelajaran fikih yang dibaca, tidak masalah. Ya, wallahu alam, yang saya gunakan sendiri adalah menggunakan isyarat atau mengangkat telunjuk dari awal tasyahud, karena memang tidak ada ketentuan dari sejak kapan secara pastinya seorang mengangkat telunjuknya, sehingga semua yang kita baca dari awal sampai akhir pun dikatakan tasyahud. Kalau seandainya mengangkat telunjuk itu dari kata-kata asyhadu alla ilaha illallah karena namanya tasyahud, maka bisa jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tangan pun diturunkan kembali. Karena tasyahud itu adalah asyhadu alla ilaha illallah saja. Padahal tasyahud kan semua rangkaian doa yang kita panjatkan dari duduk akhir solat ataupun di pertengahan jika seandainya solat itu memiliki dua tasyahud. Sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih ana pilih untuk ana sendiri adalah yang mulai mengangkat tangan telunjuk dari awal tasyahud. Seandainya ada yang ingin menggunakan pilihan tersebut, yaitu mulai dari asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia memiliki dalil yang lebih kuat menurut dia, tidak masalah. Dan itu hanyalah perbedaan masalah fikih saja, insyaallah tidak terlalu runcing dan bisa membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustadz. Silakan. Baik.
Dari Rina di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan tanpa niat di malam hari, apakah tidak sah? Lalu kalau seorang ketiduran sampai pagi tanpa niat puasa pada malam harinya, apakah ia bisa tidak berpuasa pada hari itu, Ustaz? Apa tetap harus puasa tapi tidak mendapat pahala? Baik. Khusus untuk puasa wajib, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum meniatkan puasa sebelum datang waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa khusus untuk puasa wajib, maka seorang harus meniatkan dari sejak malam hari. Yang dikatakan malam artinya selama waktu fajar belum muncul. Maka jika ada waktu yang sedikit kemudian dia meniatkan untuk puasa, maka sah puasanya. Akan tetapi memang jarang sekali kasus yang seperti ini. Seorang tidak berniat untuk puasa, akhirnya dia masuk ke dalam hari awal puasa atau hari Ramadan di antara hari-hari tersebut tanpa menggunakan niat sebelumnya. Dan ini jarang sekali terjadi kasus orang masuk ke hari-hari Ramadan tanpa niat, kecuali orang ketiduran atau orang lupa. Atau orang yang tidak tahu, misalkan dia berada di tanggal 29 Sya'ban. Ada di tanggal 29 Sya'ban, kemudian dia tertidur. Tidak tahu apakah besok tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Karena letih dan kecapean, akhirnya dia tertidur. Bangun-bangun ternyata sudah ada pengumuman kemarin bahwa hari ini mulai tanggal 1 Ramadan. Dia lewat sholat subuh, ternyata belum meniatkan malamnya karena tidak tahu apakah ini adalah Ramadan atau bukan. Nah, dengan demikian puasanya menjadi tidak sah karena dia belum sempat meniatkan. Padahal niat itu mudah sekali. Jadi pendapat yang kuat adalah meniatkan ibadah tertentu tidak perlu melafadzkan. Kalaupun seandainya ada yang ingin melafadzkan, tidak masalah, akan tetapi itu pendapat yang seperti kita sampaikan bukan pendapat yang kuat. Dan meniatkan dengan hati itu bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Orang yang belanja untuk menyiapkan sahur, sudah pasti dia akan melaksanakan puasa. Orang yang bangun malam atau memasang alarm untuk bangun sebelum sholat subuh untuk melaksanakan makan sahur, itu pun juga sudah niat. Sehingga niat tidak perlu terpaku dengan ucapan dalam lafaz. Sementara hati dia sudah membersihkan, pokoknya besok saya mau puasa, pun sudah selesai. Baik, kemudian para ulama juga beda pendapat. Apakah orang yang akan berpuasa Ramadan harus berniat setiap malam, atau cukup pada malam pertama bulan Ramadan niat untuk 1 bulan dia akan berpuasa? Sebagian ulama mengatakan boleh seperti ini, sebagian ulama mengatakan boleh yang seperti ini. Artinya setiap malam dia harus berniat. Itu pun juga tidak mudah, tidak sulit. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, jika seandainya seorang muslim diberikan tugas oleh Allah untuk melakukan perbuatan apapun yang tanpa niat, akan kesulitan. Justru susah seorang melakukan sebuah tindakan tanpa niat. Ya, karena hampir semua pekerjaan pasti akan ada niatnya. Tidak hanya mau sholat, mau ke kamar mandi, mau makan, mau apa, semuanya tidak akan lepas dari niat. Maka untuk melaksanakan puasa Ramadan pun, jika seandainya harus tiap malam dia lakukan niat, maka tidak susah. Tinggal dia menyiapkan makan sahur, atau dia menyalakan alarm, atau dia berbicara dengan saudaranya besok seperti ini, itu sudah menunjukkan niat untuk melaksanakan puasa. Adapun orang yang ternyata ketiduran sehingga dia tidak sempat untuk niat, apakah dia harus berpuasa? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan untuk orang yang puasanya pun batal, tetap dianjurkan untuk menahan diri untuk menghormati hari itu. Hari ketika kaum muslimin melaksanakan puasa, tidak selayaknya dia menunjukkan secara terang-terangan tidak berpuasa pun apa sebab yang terjadi. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan boleh dia berpuasa, tidak berpuasa karena memang hakikatnya dia sedang tidak berpuasa. Nah, asal dia tidak menunjukkan di luar kalau dia tidak berpuasa, seperti itu. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik, silahkan. Dari Yanti di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana bacaan doa kunut yang sesuai sunnah? Jazakallah khairan. Baik. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan Imam Ahmad dan lain-lainnya dari jalur cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kalimat yang aku gunakan untuk bacaan qunut salat witir. Kemudian dibacakanlah dengan doa qunut yang sesuai dengan kita sering dengar. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Sebagian ulama mengatakan jika seandainya akan ditambah tidak apa-apa. Ditambah dengan doa-doa lainnya seperti kebaikan untuk dunia dan akhirat, tidak apa-apa. Jika seandainya seorang imam membaca doa tersebut, maka boleh dia akan memanjangkan dengan catatan tidak memberatkan makmum. Artinya menambahkan bacaan doa selama tidak membuat makmum merasa terbebani dengan panjangnya bacaan doa tersebut. Kemudian apa yang disunnahkan? Sunnahkan seperti doa lainnya, mengangkat tangan untuk imam, mengeraskan suara jika seandainya dia memang memiliki makmum dan makmum mengamini. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Beliau kunut selama sebulan penuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian dalam akhir bagian hadis tersebut dikatakan wa yu'amminu man khalfahu, untuk para makmum mengamini doa kunutnya imam. Nah, sehingga ini juga disunahkan bagi makmum untuk mengamini doa imam. Wallahu alam seperti itu. Kemudian waktunya kapan? Waktunya sama di bagian akhir rakaat salat witir. Nah, setelah melaksanakan ruku', maka ketika bangun pun dianjurkan untuk membaca doa qunut tersebut. Sebagian ulama mengatakan sebelum ruku', dan dua-duanya dibolehkan karena masing-masing memiliki riwayat. Wallahu alam, itu barangkali yang berkaitan dengan sunnah-sunnah doa qunut. Wallahu alam. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik. Dari Agasta Rizky Maulana di Jawa Timur, Kabupaten Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh menaruh mushaf di saku pakaian atau celana? Baik. Hukum asalnya tidak ada larangan seseorang meletakkan mushaf di mana saja. Akan tetapi jangan sampai tindakan meletakkan mushaf itu memberikan kesan menghina atau meletakkan tempat yang tidak layak untuk mushaf. Jadi wallahu alam, meletakkan mushaf di celana hukum asalnya boleh. Akan tetapi jika ternyata di situ bercampur dengan lainnya, kemudian ya terkesan memang tidak selayaknya, maka diletakkan di tempat yang lebih utama. Bisa di kantong baju misalkan, karena sebagian ulama membolehkan sampai pun di kantong bagian bawah, tidak apa-apa. Maka selama tidak memberikan kesan bahwa mushaf itu dihinakan, maka tidak masalah. Dan lebih afdal jika seandainya mushaf itu ditaruh di tempat yang lebih afdal, di bawah atau diletakkan di tempat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Wallahu alam. Jazakallah khair. Ya. Ya. Ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Baik. Ustaz apa ini, Ustaz apa? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Rahma di Jakarta. Silakan Ibu. Ustaz, mau nanya Ustaz, kalau sholat habis iktidal itu Ustaz kan ya, baca Sami Allahu liman. Ini sholat sendiri ya Ustaz? Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd ya. Ya. Terus itu ada lanjutannya lagi kan Ustaz ya? Iya. Itu bisa dipakai katanya, sebagian nggak bisa gitu Ustaz. Iya. Rabbana walakal hamd ya. Iya. Terus ada lanjutannya lagi sampai lupa ini Ustaz. Iya. Cukup Ibu. Ya. Cukup jelas. Ya, makasih. Ya.
Taib, bacaan i'tidal boleh ketika sendiri mengatakan sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh saja seorang menggunakan doa itu jika seandainya memang ingin memanjangkan, dan itu warid atau disebutkan dalam hadis sehingga boleh diamalkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz, dan tampaknya tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini. Jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami juga informasikan jangan kemana-mana para pemirsa, karena setelah ini ada kembali live interaktif bersama Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi dengan tema ekonomi Islam. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang